Kembalinya empat sahabat ke permainan Jumanji demi menyelamatkan salah satu dari mereka. Tapi nyatanya permainan Jumanji telah berubah sepenuhnya. Dan semua itu membawa mereka menjalani petualangan yang lebih ekstrim. You are a terrible drunk. Local distinctive and colorful pigment around their face. Tara! 2 tahun semenjak berakhirnya petualangan Bethany, Fitch, Martha, dan Spencer mengakhiri kutukan hutan Jumanji, mereka menjalani hidup masing-masing. Bethany baru mengakhiri liburannya, lalu Fitch masih fokus dengan kuliah dan hobinya berolahraga. Sementara Spencer... dia sibuk menjadi pekerja paruh waktu di salah satu Alfamidi demi membiayai hidup dan berkuliah di New York City seorang diri. Sampai pada suatu waktu, Bethany mengajak ketiga sahabatnya untuk reuni di salah satu kafe. Namun Spencer tidak pernah menjawab ataupun membalas chat dan telepon dari mereka. Dia merasa minder dengan kehidupannya saat ini. Ditambah Spencer lagi pegat sama Martha. There'll be much mistletoeing and hearts will be Musim dingin tiba, Spencer kembali pulang dan tinggal bersama ibu juga kakeknya yang bernama Eddie. Kabar mengenai Spencer yang lagi pegat sama Martha pun diketahui nih oleh Eddie. Beliau menyemangati Spencer dengan berkata, semua akan menjadi lebih buruk dari keadaanmu saat ini. Menyemangati macam apa itu? Bukannya termotivasi, Spencer justru menjadi semakin putus asa. Sampai akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke permainan Jumanji dan menjadi Dr. Bravestone. Pria yang bisa melakukan apapun dengan berani. Fakta koplaknya cuy, video game Jumanji yang pernah dihancuri mereka pada film sebelumnya ternyata dipungut lagi sama Spencer. Ia pun coba memperbaiki permainan Jumanji, kemudian kembali ke dalamnya. Paginya, Martha, Bethany, dan Fitch melakukan janji temu di Cafe Nora seperti rencana mereka sebelumnya. Kemudian obrolan pun dimulai dan mereka saling bertukar cerita mengenai kehidupan masing-masing selama 2 tahun belakangan ini. Tapi di tengah perbincangan, tiba-tiba Martha terlihat khawatir dengan Spencer yang tidak kunjung datang ke kafe. Fitch pun coba buat menghubungi Spencer, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Dari situ, mereka bertiga berinisiatif akan mendatangi rumahnya. Sementara itu di rumah, Eddie baru terbangun dari tidurnya dan ia belum menyadari kalau Spencer menghilang. Justru Eddie kedatangan tamu bernama Milo, yang merupakan teman lamanya dan baru terlihat setelah 15 tahun tidak berkunjung. Nah, kedatangan Milo bukannya disambut dengan baik, justru Eddie jadi kesal dan marah tanpa alasan dan terus memelinya. Tapi ia tetap aja tuh menikmati kopi dan bikin sarapan buat Milo. We call, you show up out of the blue after 15 years. Tidak lama kemudian, Fitch, Bethany, dan Martha yang terus mengkhawatirkan Spencer langsung berkunjung ke rumahnya. Mereka bertiga disambut gembira oleh Eddie dan mengizinkannya masuk. Selagi Fitch dan Milo berbincang, Martha mulai berkeliling rumah, lalu memasuki kamar Spencer. Di waktu yang bersamaan itu juga, tiba-tiba kembali terdengar suara beduk bernuansa alam yang tidak lain dan tidak bukan berasal dari video game Jumanji di ruang bawah tanah. Fitch, Martha, dan Bethany sama sekali gak mengira nih kalau video game Jumanji masih ada di tangan Spencer. Mereka yang memiliki firasat buruk pun coba buat menelpon Spencer, dan setelah mendapati handphone milik Spencer seperti sengaja ditinggal, akhirnya mereka menyadari bahwa memanglah benar Spencer kembali ke dalam game Jumanji. Sontak, Fitch yang udah terlanjur trauma dan gak punya niatan lagi buat balik ke dalam game merasa kesal dengan tingkahnya Spencer. Tapi kemudian Martha coba buat merayu Fitch dan Bethany agar mau kembali sekali lagi ke dalam video game Jumanji demi menyelamatkan Spencer. Martha yakin dengan kemampuan mereka berempat sebelumnya, permainan Jumanji pasti mudah untuk ditaklukkan. Nah, saat Martha menyentuh salah satu stick video game tersebut, tubuh mereka mulai terserap ke dalam. Tapi karena video gamenya masih rusak nih cuy, jadi Bethany gak ikut. Justru Eddie dan Milo yang gak tahu apa-apa terserap masuk ke dalam permainan. Di sini, karakter mereka berempat tertukar selain Martha. Eddie menggunakan karakter Dr. Bravestone yang digunakan Spencer sebelumnya, Milo menggunakan karakter Moose yang digunakan oleh Fitch sebelumnya, sedangkan Fitch sendiri menggunakan karakter Prof. Sally yang digunakan oleh Bethany sebelumnya. Eddie dan Milo nampak kikuk dan sangat kebingungan dengan yang terjadi kepada mereka. Martha dan Fitch lalu menjelaskan kalau saat ini mereka berempat sedang berada di dalam video game Jumanji dan harus menyelamatkan Spencer untuk bisa keluar dari sana. Terus sebab ketidakngertiannya Milo juga membuat ia hampir disantap oleh seekor kudanil.
Beruntung Martha berhasil menyelamatkannya dan Fitch mengusir kuda Nil itu dengan memberinya satu buah durian. Tapi setelah itu Fitch harus mengikhlaskan satu bar nyawa miliknya sebab disantap oleh seekor ular raksasa. Di waktu yang bersamaan, NPC kembali datang dan menjemput mereka berempat menggunakan pesawat. Dia menjelaskan kalau misi yang akan mereka jalani di game kali ini sangat jauh berbeda. Hutan Jumanji mendapat masalah baru sebab Jurgen si brutal telah kembali. Dia bersama semua pasukannya dan ratusan hyena peliharaannya mencuri sebuah permata falcon milik suku Avian. Permata falcon sendiri merupakan kekuatan untuk memberi kesuburan pada hutan Jumanji. Tapi setelah Jurgen berhasil mencurinya, hutan Jumanji mulai layu dan membuat air tidak mengalir. Jurgen lalu menyimpan permata falcon di dalam kotak baja yang hanya cuma bisa dibuka sama dia doang dan orang kepercayaannya. Ditambah Jurgen menyiapkan beberapa hyena untuk menjaga kotak baja tersebut. Mereka berempat harus bisa merebut permata falcon dari tangan Jurgen, kemudian menyinarinya dengan sinar matahari. Dan setelah berhasil, teriakan kata Jumanji untuk bisa keluar dari video game. Sekarang, NPC akan melempar mereka ke level pertama yang berletak di wilayah gurun. Dari situ, mereka diberi petunjuk agar bisa menemukan oasis lalu mengikuti api menuju buah Bumogumonomi. Tidak ada pilihan lain selain menyelesaikan misi dan menemukan keberadaan Spencer untuk keluar dari permainan. Fitch kemudian menemukan banyak kendaraan gurun yang terbengkalai. Dia juga mendapati seekor burung unta sedang menghampiri mereka. Sebagai ahli perewanan, Eddie coba menjelaskan latar belakang burung unta ini dengan sangat lambat. Dan sebelum ia menyelesaikan penjelasannya, Eddie harus kehilangan satu bar nyawa. Martha lama menjelaskan kalau mereka hanya memiliki 3 bar nyawa. Fitch dan Eddie sudah kehilangan 1 bar nyawa mereka nih. Kalau sampai 3 bar nyawa yang berbentuk tato di tangan mereka hilang, kemungkinannya mereka akan benar-benar tewas. Lalu beduk bernuansa alam kembali terdengar. Burung unta yang tadi kembali membawa ratusan kawanannya untuk menyerang mereka berempat. Sontak Martha dan Fitch segera mengendarai salah satu bagi, disusul oleh Eddie dan Milo dari belakang, hindari serangan kawanan burung unta. Sampai akhirnya bagi milik Martha rusak hancur menabrak bangkai kendaraan lain. Beruntung Eddie langsung datang dan bergegas menolong mereka berdua, kemudian melanjutkan pelarian. Namun naas aksi mereka terhenti oleh tebing curam. Tanpa berpikir panjang, Eddie langsung memutuskan untuk melompati tebing tersebut menggunakan sebuah batu yang ada di depannya. Dan akhirnya mereka pun selamat dari kejaran kawanan burung unta. Eddie masih terlihat bingung tapi juga sangat senang sebab berhasil menyelamatkan semua orang menggunakan karakter yang ia gunakan. Martha juga kembali menjelaskan kalau setiap karakter memiliki kekuatan dan kelemahan mereka masing-masing seperti yang tertera di papan kemampuan. Tapi di sini ada yang berbeda cuy. Kalau awalnya Bravestone gak punya kelemahan, sekarang karakter tersebut takut dengan seseorang yang bernama Switchblade. Kemudian karakter milik Martha yang memiliki kemampuan baru, yaitu Nunchaku. Kalau bahasa Depoknya mah double stick lah. Karakter yang digunakan Milo juga sama, dia memiliki kelemahan terhadap kue dan sebuah kemampuan baru, yaitu bisa berbicara dengan hewan. Sedangkan Fitch, karakternya memiliki kekuatan baru berupa geometri, dan juga kelemahan baru, yaitu lemah terhadap panas, matahari, dan pasir. Padahal di tengah padang pasir begini, mereka sedang merasakan semua itu. Man, it is hot out here. Selanjutnya, peta membawa mereka menuju ke arah utara. Setelah melewati padang pasir dan beberapa bukit, akhirnya mereka tiba nih di sebuah kota perdagangan oasis. Ini merupakan level selanjutnya, seperti yang disebutkan oleh NPC. Dan di kota ini mereka harus bisa menemukan api yang nantinya akan membawa mereka mendapatkan buah Gomu-Gomu-Nomi. Sementara di dunia nyata, hingga kini Bethany masih kebingungan karena tidak ikut terhisap masuk ke dalam video game Jumanji. Ia pun memutuskan untuk menemui Alex dan meminta bantuan darinya demi menyelamatkan teman-teman keluar dari video game Jumanji. Kembali ke kota oasis, Martha dan Fitch juga menyadari kalau Jurgen si brutal ada di kota ini. Mereka kemudian melihat sebuah kafe yang bernama Cerobong. Dari situ Martha menerka-nerka dengan berkata, kalau ada asap di Cerobong, pasti ada api dong. Dan api yang dikatakan NPC sebelumnya akan membawa mereka mendapatkan buah Gomu-Gomu-Nomi. Mereka pun memutuskan untuk masuk ke dalam deh, dan baru aja beberapa langkah memasuki kafe,
Eddie disambut oleh sebuah wanita NPC yang menurut Martha lagi, dia adalah mantannya Bravestone. Akhirnya mereka berencana mengikuti NPC tadi deh untuk mencari petunjuk lain. Dan tanpa sengaja sampai di tengah kerumunan, pasukan Jurgen sedang merayakan keberhasilan mendapatkan permata Falcon. Secara tiba-tiba lampu seluruh ruangan padam. Lalu muncul seorang player lain bernama Ming yang berhasil mendapatkan kunci kotak baja. Tapi aksi kaburnya dihentikan oleh Eddie dan membuat Ming kehilangan 1 bar nyawa miliknya. I just think, Ming, jangan apa ya? Martha dan Fridge kemudian menyadari kalau Ming adalah seorang karakter baru di video game Jumanji yang digunakan oleh Spencer. Spencer juga nggak menyangka nih kalau akibat ulahnya ini membuat Milo dan kakek Eddie harus ikut terserap ke dalam permainan. Nah, di sini Spencer baru mengakui cuy kalau awalnya Spencer cuma mau mengenang masa-masa saat dia menjadi Dr. Bravestone. Karakter yang bisa kita bilang OP lah, gak kenal rasa takut dan bisa menaklukkan berbagai hal berbahaya. Spencer merasa kalau kehidupannya saat di dunia game lebih baik ketimbang di dunia nyata, mengingat dirinya selalu dikucilkan dan selalu gagal dalam melakukan beberapa pekerjaan. Fitch pengen cepet-cepet balik ke dunia nyata. Oh iya, sedikit mengulas tentang karakter Ming. Dia ini merupakan ahli menyusup, mencuri, dan merampok. Tapi kelemahannya alergi dengan serbuk sari. Di tengah pembicaraan, wanita NPC kembali mendatangi Eddie dan memberitahu kalau Jurgen pulang menuju benteng yang berletak di pegunungan utara untuk bertemu dengan Abracadabra bersaudara. Eddie harus bisa merebut permata Falcon sebelum Jurgen dan Abracadabra bersaudara membentuk aliansi lalu menghancurkan dunia Jumanji. Oma, so you must hurry. Untuk mengejar Jurgen, Spencer berencana mencuri beberapa unta sebagai alat transportasi mereka. Sementara itu, Martha dan Fridge bertugas untuk mengikuti wanita NPC demi mendapatkan buah Gomu-Gomu no Mi. Setelah terus mengikuti si wanita NPC, mereka mendapati buah Gomu-Gomu no Mi yang dimaksud berada tepat di tengah-tengah kolam bersinar. Kemudian Martha pun menunjukkan kebolehan akrobatnya deh untuk mengambil buah tersebut. Tapi aksi akrobat Martha harus berakhir jatuh ke dalam kolam. Nah, Fridge yang coba membantu Martha keluar tanpa sengaja menginjak kolam. Dan saat saling bersentuhan, karakter mereka berdua pun bertukar tubuh. Martha ada di karakter Profesor Silly, sementara Fridge ada di dalam karakter Ruby Roundhouse. Bisa merasakan kehebatan karakter Ruby Roundhouse adalah kebahagiaan bagi Fridge. Dia juga coba beberapa aksi akrobat dan akibat ulahnya sendiri, Fridge terjatuh ke dalam kolam. Martha kemudian berusaha untuk menolong Fridge dengan menginjak kolam dan memegang tangannya. Lalu saat bersentuhan lagi, karakter mereka kembali ke tubuh masing-masing. Di dalam kandang unta, kemampuan Milo yang bisa berbicara dengan hewan sangatlah berguna. Ia dengan mudah berhasil meminta 5 unta untuk membantunya menuju ke benteng Jurgen yang berada di wilayah utara. Aksi yang dilakukan Eddie barusan memancing kemunculan seorang NPC bernama Switchblade. Dialah kelemahan dari karakter Dr. Bravestone, dan fakta lainnya Switchblade merupakan suami dari wanita NPC yang tadi mereka jumpai. Tidak tinggal diam, Switchblade bersama warga sipil terus mengejar Eddie. Dia juga sempat menembakkan 1 biji peluru bazooka yang langsung menaik mereka berlima. Setelah mendapatkan unta dan buah Gomu-Gomu no Mi dari kota Oasis, level terakhir dari permainan Jumanji memaksa mereka menuju ke benteng Jurgen yang berada di daerah utara. Di tengah perjalanan, Eddie dan Milo kembali berseteru. Nyatanya, awal perseteruan mereka bermula ketika Milo memaksa Eddie buat menjual kafe yang sudah mereka kelola sama-sama. Dan kini, kafe tersebut bernama Nora. Dan dari perseteruan mereka berdua juga membuat Milo harus membuat 1 bar nyawa miliknya terbuang sia-sia. Selesai melakukan perkelahian mubazir, kini mereka berlima tiba di sekitaran wilayah kekuasaan Jurgen. Tapi sebelum sampai di benteng Jurgen, rintangan lain berupa jembatan gantung menghalangi langkah mereka. Ditambah kawanan primata mandril atau monyet dukun tiba-tiba muncul. Kawanan ini siap menyambut dan berupaya keras untuk mengakhiri perjalanan mereka di sini. Di tengah upaya pelarian, Martha harus merelakan 1 bar nyawanya dan terlempar oleh seekor mandril. Spencer pun sama, dia tertangkap mandril lain dan tidak bisa berbuat apa-apa. Beruntung Eddie masih sempat untuk menyelamatkannya. Tinggal 1 jembatan terakhir agar mereka berhasil menyusul Spencer dan Martha ke seberang.
Dan secara tiba-tiba, Alex bersama Bethany yang menggunakan karakter kuda berada di sana mengusir sisa kawanan Mandrill. Berkat kedatangan mereka berdua juga, sepertinya perjalanan menuju benteng Jurgen akan menjadi lebih mudah. Bahkan Alex membawakan beberapa baju ganti untuk teman-temannya dan meminta mereka lebih dulu beristirahat mengisi tenaga di sekitaran gunung dekat benteng Jurgen. Ini lucu banget sih yang jadi kuda. Selagi Spencer bersama teman-teman kumpul, Eddie coba buat kembali berbicara baik-baik dengan Milo yang duduk sendirian, kemudian berbaikan dengannya. Di sini Milo baru mengakui kalau beberapa tahun belakangan ini ia mengidap penyakit kronis yang membuat hidupnya tidak akan bertahan lama. Itu juga menjadi alasan Milo tiba-tiba mendatangi Eddie setelah sekian lama tidak berbicara. Benteng Jurgen berada di puncak gunung yang ada di hadapan mereka. Tapi sebelum menuju ke sana, Fitch ngambek dan mau setiap karakter dikembalikan ke penggunanya masing-masing. Ia sadar kalau mereka tidak ahli menggunakan karakter baru, terutama Eddie dan Milo. Lalu hasil dari ngambeknya tersebut, tanpa sengaja Fitch terjatuh dan menemukan sungai bersinar seperti kolam yang ia lihat saat mengambil buah Gomu-Gomu no Mi sebelumnya. Barulah Martha dan Fitch menyadari kalau setiap karakter yang terkena air ini bisa saling bertukar tubuh. Spencer kembali menjadi Dr. Bravestone, Fitch mengambil karakter Moose, dan Bethany kembali menjadi Profesor Silly. Sedangkan Milo mau gak mau menjadi kuda, dan terakhir Eddie, dia dipaksa mengambil karakter Ming. Fitch merasa tidak pernah sebahagia ini menjadi karakter Moose, begitupun dengan Eddie yang sebelumnya tidak menyangka kalau dia akan menjadi karakter wanita. Lalu saat Eddie akan menemui Milo, keberadaan mereka berdua justru tertangkap kuyup. Tertangkap basah dong, oleh pasukan Jurgen yang sedang beroperasi. Kini mereka berdua pun tertahan di dalam benteng Jurgen, dan agar bisa sampai ke sana, Spencer menyusun rencana brilian. Alex bersama Fitch dan Bethany masuk dengan menyamar melalui pintu utama, sementara sepasang kekasih ini akan memanjat gunung es menggunakan peralatan memanjat yang kebetulan muncul dari tas milik Fitch. Ini merupakan level terakhir dari permainan Jumanji, dan bernyawa mereka pun hanya tersisa satu. Begitu. Alex mengawal diri untuk menyusup ke dalam benteng dengan membaur di antara prajurit Jurgen. Bethany dan Fitch pun menyusul, tapi gelagat mereka berdua justru dicurigai. Sebelum ditangkap, tiba-tiba Bethany terbesit untuk berpura-pura menjadi Abracadabra bersaudara yang akan membuat aliansi dengan Jurgen si brutal. Pada akhirnya, mereka pun berhasil masuk dengan mudah. Sementara itu, Spencer sedang mencoba buat meluruskan hubungannya dengan Martha. Alasan ia tidak menghubungi Martha dan menjauhinya karena Spencer merasa dirinya lemah dan tidak bisa membahagiakannya. Padahal menurut Martha, enggaknya. Justru kehadiran Spencer di hidupnya membuat Martha menjadi sangat nyaman dengan dirinya sendiri. Di sisi lain, Alex berhasil menemukan tempat Milo dikurung. Tapi Alex lengah dan tidak menyadari kalau tempat ini sudah disiapkan beberapa jebakan beracun. Hal tersebut pun membuat satu bar nyawa milik Alex harus hilang. Alex yang gak mau menyerah begitu saja coba buat kembali, dan lagi-lagi mendapat serangan dari jebakan lain. Sekarang hanya tersisa satu bar nyawa, namun Alex sudah mengerti dengan pola setiap jebakan dan ia berhasil mengeluarkan Milo dari kurungannya. Begitupun dengan Spencer dan Martha, ia berhasil menemukan penjara Eddie kemudian membebaskannya. Sekarang tugas mereka bertiga adalah mendatangi ruang harta, tempat permata Falcon dikunci dalam kotak baja. Sebagai pengguna karakter dengan keahlian mencuri, Eddie diminta untuk turun dan membuka kotak baja tersebut. Tapi kenyataannya, permata Falcon tidak ada di sana. Sementara di dalam benteng, Bethany dan Fitch masih dianggap sebagai Abracadabra bersaudara. Kehadiran mereka pun disambut hangat oleh Jurgen yang memalungi permata Falcon di lehernya. Nah, terungkaplah fakta lain, yaitu kebenaran diundangnya Abracadabra bersaudara ke benteng karena mereka memiliki kesepakatan, yakni akan menikahkan adik perempuannya dengan Jurgen untuk membentuk aliansi. Dan karena ketidakberadaan adik perempuan Abracadabra bersaudara, Jurgen menjadi murka dan hampir menghabisi Bethany dan Fitch. Beruntung, Martha tiba-tiba muncul dengan mengaku-ngaku kalau dialah adik mereka. Akan tetapi, gelagat mereka bertiga seketika terbongkar karena kabar mengenai Abracadabra bersaudara yang asli telah tewas di mangsa monyet Mandrill saat menuju ke benteng. Alhasil, saat ini kericuhan pun tak terelakkan. Selagi Martha sibuk meladeni pasukan di dalam benteng, Spencer berusaha mengejar Jurgen yang berencana pergi menggunakan balon udara. Dengan upaya yang cukup melelahkan, akhirnya Spencer berhasil merusak salah satu mesin dan masuk ke dalam balon udara.
Namun, keadaan menjadi semakin memburuk saat balon udara yang mereka naiki oleng lalu menabrak sisi lain benteng. Beruntungnya nih cuy, Spencer masih membawa buah gomu-gomu Nomi yang ternyata itu adalah satu-satunya kelemahan Jurgen sang brutal. Dan berkat buah tersebut, Spencer berhasil mengakhiri pertarungan dan mendapatkan permata Falcon. Sesaat sebelum balon udara meledak, Milo si kuda yang ternyata memiliki kemampuan terbang datang bersama Eddie untuk mengambil permata Falcon dari tangan Spencer. Kemudian mereka langsung menembus awan dan memberi sinar matahari ke permata tersebut. Lalu pada akhirnya kata Jumanji pun diteriakan, menandakan mereka semua berhasil menyelesaikan permainan. Jumanji! NPC kembali datang memberikan selamat kepada mereka karena sekali lagi telah berhasil menyelamatkan Jumanji. Sekarang kalau mau pulang ke dunia nyata tinggal jabat tangan si NPC doang nih. Akan tetapi Milo justru lebih memilih buat menetap di dunia Jumanji menjadi kuda. Ia merasa kalau di dunia nyata pun hidupnya nggak bakal lama lagi. Jadi dia pun memutuskan buat tetap tinggal di dalam video game dan menjadi pelindung Jumanji. Beberapa hari kemudian, Spencer mengadakan reuni ulang bersama Fritz, Martha, dan Bethany di Cafe Nora. Ia juga mengajak Eddie untuk mengenang masa lalunya saat masih bersama Milo di sana. Di waktu yang bersamaan, Ibu Spencer memanggil seorang tukang reparasi yang tanpa sengaja dengan rasa penasaran, dia menyentuh video game Jumanji. Kemudian sebab hal itu juga, Spencer dan kawan-kawan yang masih berada di Cafe Nora dipertemukan dengan kawanan burung unta sedang melintasi trotoar. Dan kemudian film pun selesai. Wah, ada apa nih? Jangan-jangan ada film lanjutannya lagi. Kita tungguin ya. Kalau nggak salah sih tahun ini. By the way, meskipun kikuk dan keras kepala, kakek Eddie memberi kita satu kalimat yang bermakna sangat mantap nih cuy. He said, menjadi tua itu sebuah anugerah. Anjas badas kelas. Kenapa dia bilang gitu? Soalnya belakangan ini banyak nyematin muda yang perlu amit-amit. Untuk skor sendiri, Movie Rasnis ngasih 8,5 dari 10 jengkol yang berarti bau banget buat kamu nikmatin. Kalau menurut kamu yang udah nonton film ini, mau kasih berapa jengkol sih? Komen-komen ya. Dan terakhir Movie Rasnis mau ucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami. Like video ini jika kalian suka. Kalau ada kritik, saran atau request bisa banget di komen-komen kayak biasa. Pokoknya jaga terus kesehatan dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Bye-bye.